cukup bagiku Allah, di hati hanya Allah. Salawat Rasulullah, la ilaha illallah. Saking cepatnya Mbak, dari Makkah langsung sampai di Madinah. Fi aina hadza Jibril? Madinah. Apa itu Madinah? Tempat orang-orang berhijrah, Al-Taibah. Sholat 2 rakaat sampai di Madian. Sholat 2 rakaat sampai di Bukit Tursina. Sholat 2 rakaat sampai di Masjid Al-Aqsa. Masing-masing Nabi kita sholat. Makanya Pak, kalau berkunjung suatu tempat, sholat sunnah minimal 2 rakaat. Nabi kita dari Masjid Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Mbak dari rumah ke Masjid Tintatwai. Salat 2 rakaat. Alhamdulillah. Apa perjalanan baginda Nabi kita dari Masjid Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa? Apa yang beliau dapat? Linuriyahu min ayatina. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan di hadapan baginda Nabi kita. Ada sekelompok orang yang menabur biji-bijian, langsung tumbuh Mbak, berbunga, berbuah, dipetik, dimakan, nikmat keadaannya. Nabi pun tersenyum. Siapa mereka Jibril? Umatmu ya Rasulullah. Apa amalan umatku Jibril? Mereka itulah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang yang ahlus shadaqah. Jadi Mbak yang berjuang dari tanah air Indonesia, dari kampung halaman nyampe di Hong Kong, Mbak berjihad mencari nafkah dan Mbak bersedekah, maka itulah nanti keamalan kita yang bisa membuat kita panen di alam kubur dan akhirat. Amin. Punya duit 100.000, 50.000, 5.000 yang disedekahin yang mana Mbak? Udah kencang kecil dulu paling depan. Najis terlalu. Sedekah itu yang penting besar, tapi ikhlas daripada kecil gak ikhlas Mbak. Ayul amalu habbu ilallah ta'ala ya Rasulullah. Amalan apa sih yang paling dicintai sama Allah dan engkau mencintainya? Qala adwamuha wa in qala. Sedikit tapi rutin. Biar kecil tapi rutin, itu istimewa Mbak, daripada besar udah nggak sama sekali. Betul? Ini sedekah yang menjadi penerang alam kubur. 100.000 Petromak, 50.000 lilin, 5.000 pentol korek. Ya Allah, tunggulah kematianku. Jangan hari ini, jangan detik ini, jangan saat ini. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk hidup kembali ke alam dunia. Mau ngapain? Fa'al sadaqa wa akum minas sholihin. Aku akan mensedekahkan hartaku dan aku tercatat sebagai hamba-Mu yang baik. Al-Munafiqun ayat 10 terakhir potongan ayat. Jadi Mbak, orang baik itu banyak disenangi. Tapi lihat kalau orang buruk, lihat kalau orang yang pelit, al-bakhil majnun. Orang pelit itu stres. Berarti kalau ada Mbak ngaji tapi masih pelit, berarti Mbaknya stres. Ada ustaz rajin ceramah tapi ustaznya pelit, berarti ustaznya stres. Mbak stres. Sampai mana ceramah saya Mbak? Biasa aja keles. Tapi insya Allah jemaah Hongkong yang hadir
hadir baik. Amin. Senyumnya ramah. Amin. Orangnya baik. Amin. Banyak duitnya. Amin. Sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa saya baik-baik aja. Amin. Mbak, pengen jadi orang baik apa orang pelit? Baik. Panen nanti di taman surga. Amin. Panen nanti di alam kubur kita. Amin. Rasul pun dilihatkan, Mbak. Wanginya harum, indah, semerbak penuh dengan kenyamanan. Rasul pun begitu bertanya kepada Jibril, wangi apa Jibril? Nikmat, indah, harum. Kita sedang melintasi maqam Sayyidatina Masyiqah. Siapa beliau? Tukang sisilnya Fir'aun, anaknya putrinya jatuh refleks. Allah, begitu Mbak keadaan wanita yang hebat mempertahankan akidahnya, bahkan dalam keadaan bentuk kaget, refleks yang disebut latahnya Allah. Kira-kira Mbak ada yang nyebut latah macam-macam? Kadang-kadang ini perkara jorok, betul nggak? Apalagi nyanyian-nyanyian sekarang tuh jorok-jorok, nyindir-nyindirnya jorok. Udah gitu mama lagi nyanyi. Waktu ku kecil ku tak tahu ya, ku sentil-sentil ku kira. Ini gak taunya pantai. Ini kemana ini? Waktu ku konyol ku tak tahu yang nama. Ku senggol-senggol. Kalau gak taunya pentol. Tembak. Astagfirullah. Ngapalin. Ini sekarang terjadi, Mbak. Dan banyak tantangan zaman yang lebih hebat. Dan di sini fitnahnya banyak. Beli buat direksi yang naik angkot, hidup miskin karena main slot. Bagus tuh Mbak, betul nggak? Banyak. Ada lagi, apa sih apa sih banyak. Ini tantangan zaman. Nah Mbak, nggak bakalan harum. Kalau yang mau harum mah zikir. Cukup bagiku Allah di Allah, salawat Rasulullah, la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, di hati hanya Allah, salawat Rasulullah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Kita akan harum wafatnya husnul khatimah seperti maqam Sayyidatuna Masyiqah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Man rabbuka? Allah. Man rabbuka? Allah. Man rabbuka? Allah. Maka dipertahankan, suaminya dilempar ke dalam kuali yang menyala-nyala, neraka buatan Fir'aun. Anaknya dilempar sampai bayi yang masih dalam gendongan, masih kecil, dengan izin Allah bisa berkata, ibu, kita di pihak yang benar, mari kita bersama ayah dan kakak di taman surga. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak kecil bisa bicara, anaknya Masyiqah, anaknya si Jurayj, saksinya Nabi Yusuf dan Nabi Isa binti Maryam. Ini masih kecil bisa bicara dengan izin Allah, tidak ada yang mustahil, Mbak. Makanya Mbak kalau mau wangi jangan pakai parfum doang dong.
akidah kuatin, zikir amalin, minimal tasbih, sholawat, istighfar, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah tanaman-tanaman surga. Ini terkadang kita mengamalkan pengen wangi pakai parfum, jidat ke leher press care, autan, dada ke paha remason, paha ujung jempol balsem. Begitu suaminya nyium sama jilat manis, asam, asin, pahit, pedas. Rame rasanya. Itu permainan nano. Kondangan wangi, arisan wangi, ketemu teman wangi, keluar rumah wangi, mau ngaji wangi, di depan teman wangi, di perkumpulan teman wangi, ke pasar wangi, keluar wangi, wangi. Tapi kemana-mana wangi. Tapi kenapa wanginya kita itu parfum? Parfum itu sementara, Mbak. Dulu waktunya Mbak pengantin baru nahan kentut muka pada bengong. Kenapa deh mulus? Enggak ada yang ngaku. Enggak, aku pengen beli supernya sama kecap. Keluar rumah pengen kentut aja, alasannya beli kecap sama supernya. Keluar rumah brobot, yes. Pengantin baru, coba pengantin model begini ya. Setelah baru jalan prapap, ganti TV prepet, ganti TV prepet, lewat depan dipasangin prepet, buka pintu brobot. Ada anaknya, mah jangan gitu sembarangan mah. Kata mamanya, gak ada siapa-siapa, padahal suaminya lagi nonton TV. Ada di sini model begitu kentutnya ada. Tapi dalam ajaran agama Mbak, bukan hanya adab, ta'adub, tapi ada ilmu. Kentut itu ada namanya dorot. Dorot itu Mbak, itu kayak seruling suaranya, tapi gak ada baunya. Gitu. Tapi malu mukanya. Itu namanya dorot. Ada lagi yang bagus namanya kusya. Kusyatun, senyap, tenang, damai, serem, 17 bangkit muncul di situ semua. Ini kenapa saya lagi ngobrol jadi kentut ya? Harum, kita mah tidak harum, maka bukan dari parfum, tapi dari akidah. Pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Insya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nikmat Pak. Ada orang tiba-tiba palu besar, ada batu besar dihantam Pak, berulang-ulang, pecah, retak, hancur, mencret. Nyatu kembali, retak, pecah, hancur, mencret. Kalau bahasa hukum mencret apa enggak? Lansi, olansi. Dihantam palanya Mbak, dihantam palanya bertubi-tubi, lansi. Terus begitu keadaannya, lansi. Nabi kita menetes air matanya. Siapa mereka? Jibril. Tragis keadaan siksanya. Bagian umatmu ya Rasulullah. Apa amalan umatku Jibril? Dosa apa yang ia perbuat? Lansi, mencret, hancur palanya. Mereka itu mendengar suara adzan, mereka itu mendengar suara iqamah. Sampai habis waktu sholat, mereka masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Na'udzubillah. Subuh, syarah, zuhur, syarah, asar, syarah, maghrib, syarah, isya, syarah, isya, banyak alasan.
betul? Banyak alasan. Kira-kira ada yang susah sholat di kita? Ada. Kadang ada yang nyolong-nyolong sholat. Kadang ada yang nyolong-nyolong sholat. Cara nyolong sholat gimana ya? Oh, itu sholat dicolongin. Karena sulit ya Mbak. Ya kalau ditinggalkan, pernah meninggalkan sholat kodok. Tapi kalau memang nyolong-nyolong sholat, silahkan. Walaupun di tempat seperti apa, yang penting sholat Mbak. Karena perjuangan Mbak tidak semua orang bisa. Jauh dari keluarga, jauh dari suami istrinya, jauh dari anak dan orang terdekat di kampung halaman. Tapi jangan sampai itu semua membuat Mbak jauh dari Allah Ta'ala. Ya Mbak, makanya cari suami itu yang sering bangun tengah malam kencing. Sholat mendoakan Mbak. Kenapa? Bangun malam aja bisa, apalagi hanya sekedar membangun dan membina rumah tangga. Tapi kalau sama Allah aja berani berkhianat, sama Allah berani meninggalkan, apalagi hanya Mbak. Betul. Jadi sholat ini jangan sampai berani kita tinggalkan. Ada malaikat namanya Syuja'ul Aqra, bentuknya ular, panjang Mbak, matanya menyala, kukunya panjang, timah terbakar dari api neraka, suaranya seperti halilintar. Engkau tinggalkan zuhur sampai asar, engkau tinggalkan asar sampai maghrib, engkau tinggalkan maghrib sampai isya, engkau lalaikan isya, bahkan meninggalkannya sampai malam dan terbit matahari. Aku adalah Syuja'ul Aqra yang akan melilitmu, menghinakanmu, dan akan menghukummu. Dihantam Mbak, dipukul. Satu pukulan itu terpendam jasad kita, ruh kita sampai 70 hasta. Allahu Akbar. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. 7 langkah pun telah berlalu, seusai talqin bernada syahdu. Tenang dan damai di pusaraku, nisan batu menjadi tugu. Namun tak siapapun tahu lelah penantianku. Terbangkitnya aku dari sebuah kematian, seakan ku dengarkan tangis mereka yang ku tinggalkan. Kehidupan di sini bukan suatu khayalan, tetapi ia sebenarnya kejadian. Ya Allah, Mbak berjuang, banting keringat, peras keringat, pala di kaki-kaki, di kepala, mirip cecek. Diomelin majikan yang cerewet, banting tulang, penuh dengan rasa sakit hati. Harta yang Mbak cari dan Mbak pupuk ditinggalkan, kerudungan ditinggalkan, baju gamis ditinggalkan, cincin, gelang, anting, kalung ditinggalkan, rumah ditinggalkan, kasur empuk ditinggalkan, AC ditinggalkan, sofa ditinggalkan, mobil, motor, sawah ditinggalkan. Justru tak kalah Mbak mati, yang ada dipakai suami buat kawin. Mbak mati, harta apapun yang Mbak miliki, kerudungan, cincin, gelang, anting, kalung, rumah, aset, tanah, sawah, mobil, motor, jual. Jual.
Ya nggak gitu ya Mbak. Harta yang kita makan keluar jadi kotoran. Harta yang kita simpan dipupuk banyak jadi rebutan warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan menjadi kebahagiaan. Amin. Bila Israel Datang memanggil Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh rasa menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Bisa? Ayo bareng-bareng. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Mayit menjerit, sangat kerasnya di dalam kubur mendapat siksa. Bila Israel Datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Walaupun ombak cantik jelita, Israel tiba tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin Siapa gantinya?